Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah MPTI kelas 6B. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Eka Suryani Indra Setiawati, yang kedua ada Felina Amelia, dan yang ketiga ada M. Ilham Hatta. Di sini ada 5 materi pembahasan. Yang pertama yaitu Project Charter, yang kedua Kick-off Meeting, yang ketiga Stakeholder Register, yang keempat Stakeholder Management Strategi, dan yang kelima Work Breakdown Struktur atau WBS. Untuk materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Eka Suryani Indra Setiawati. Kemudian untuk materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Felina Amelia. Dan yang terakhir yang kelima akan disampaikan oleh Saudara M. Ilham Hatta. Pertama kita masuk pada Project Charter. Untuk judul proyeknya yaitu pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam. Kemudian untuk tanggal mulai proyek yaitu tanggal 31 Maret 2022. Kemudian tanggal selesai yang diproyeksikan yaitu tanggal 31 Mei 2022. Kemudian lanjut pada informasi anggaran. Di sini kami telah mengalokasikan yaitu 3 juta rupiah untuk proyek ini. Untuk manajer proyeknya yaitu Saudari Felina Amelia. Kemudian untuk tujuan proyek yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, kemudian koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dari USB meliputi kegiatan penarikan dan penghimpunan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Kemudian untuk kriteria suksesnya yaitu sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk output sebuah sistem. Tentunya bila sistem yang di dalamnya telah berjalan baik, untuk mencapai penataan informasi yang cepat, akurat dan mudah, maka harus terdapat fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya informasi pada suatu instansi atau lembaga yang akan memudahkan dan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian ada approach, yaitu Sistem Informasi Manajemen Koperasi atau SIMKOP, yang telah dihasilkan meliputi sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi dan transaksi keuangan, sistem informasi pemasaran yang menyediakan informasi untuk penjualan, kemudian promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Kemudian di sini ada role and responsibilities. Yang pertama ada Felina Amelia, role-nya yaitu sebagai project manager, kemudian position-nya sebagai leader. Dan yang kedua ada Eka Suryani Indra Setiawati, role-nya sebagai team member, position-nya designer atau analisis. Kemudian ada M. Ilham Hatta, role-nya developer, position-nya programmer. Kemudian lanjut pada materi berikutnya yaitu Kick-off Meeting. Untuk judul proyeknya yaitu pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam. Untuk tujuan rapat yaitu memulai suatu proyek ini dengan awal yang efektif dengan memperkenalkan pemangku kepentingan utama, meninjau tujuan proyek dan mendiskusikan rencana ke depannya. Kemudian untuk agenda yang pertama ada perkenalan peserta, kemudian tinjauan latar belakang proyek, kemudian tinjauan dokumen terkait proyek yaitu kasus bisnis, piagam proyek. Kemudian diskusi tentang struktur organisasi proyek. Kemudian diskusi tentang ruang lingkup proyek, waktu dan tujuan biaya. Kemudian diskusi tentang topik penting lainnya. Dan yang terakhir daftar program kerjanya. Kemudian di sini ada program kerja. Yang pertama ada perencanaan dan pengumpulan data untuk pelaksanaannya itu oleh project manager pada tanggal 1 hingga 8 April 2022. Kemudian ada identifikasi masalah, pelaksananya yaitu project manager,
Tanggal dilaksanakannya pada tanggal 8 hingga 9 April 2022. Kemudian ada menganalisa masalah di lapangan, dilaksanakan oleh desainer atau analisis pada tanggal 9 hingga 15 April 2022. Kemudian ada pembuatan desain UI dan pembuatan UML sistem oleh desainer atau analisis pada tanggal 16 April hingga 2 Mei 2022. Kemudian pembuatan coding sistem dilaksanakan oleh programmer pada tanggal 3 hingga 27 Mei 2022. Kemudian ada pengujian sistem oleh programmer pada tanggal 28 hingga 29 Mei 2022. Kemudian terakhir ada menyerahkan hasil proyek, itu dilaksanakan oleh programmer pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2022. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Felina Amelia. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang stakeholder manajemen strategi pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam. Berikut ini adalah stakeholder dari manajemen strategi pembuatan sistem koperasi simpan pinjam, yaitu ada namanya yang pertama saya sendiri yaitu Felina Amelia, posisinya yaitu project manager, levelnya high, level of influence-nya high, potensial manajemen strategisnya itu leader mempunyai tanggung jawab dalam mengelola proses pengerjaan proyek, mengatur kinerja anggota dalam pembuatan proyek, serta menguji coba sistem yang telah dibuat, menangani dan menyelesaikan ketika terjadi konflik dalam pembuatan sistem. Kedua ada Eka Suryani Indrasetiwati, di sini posisinya desainer atau analisis, di mana levelnya high. Desainer ini bertanggung jawab terhadap proses pembuatan rancangan sistem, komponen, dan interface. Analisis ini memiliki peran menetapkan alur kerja dan metode pengembangan seperti pembuatan UML. Yang ketiga ada M. Ilham Hatta, di mana posisinya itu programmer. Di sini levelnya high. Programmer ini memiliki peranan utama dalam pembuatan proyek yang akan dirancang, mulai dari memasukkan kode, program kemudian diuji coba sampai sistem dapat dijalankan. Selanjutnya, tentang stakeholder register pembuatan sistem manajemen koperasi sistem pinjam. Berikut ini adalah stakeholdernya, yaitu sama juga dengan yang di atas, di mana yang pertama ada saya sendiri yaitu Felina Amelia, project manager internal. Leader ini mempunyai tanggung jawab dalam mengelola proses pengerjaan proyek, mengatur kinerja anggota dalam pembuatan proyek, serta menguji coba sistem yang telah dibuat, menangani dan menyelesaikan ketika terjadi konflik dalam pembuatan sistem, dan bertanggung jawab atas kegagalan proyek. Yang kedua ada Eka Suryani Indrasetiwati, di sini posisi desainer atau analisis. Desainer ini bertanggung jawab terhadap proses pembuatan rancangan sistem, komponen, dan interface. Analisis memiliki peran menetapkan alur kerja dan metode pengembangan seperti pembuatan UML, melakukan analisa jika terdapat kendala di sistem. Yang ketiga ada M. Ilham Hatta, yaitu programmer. Yang ini memiliki peranan utama dalam pembuatan proyek yang akan dirancang, mulai dari memasukkan kode program, kemudian diuji coba sampai sistem dapat dijalankan, dapat memperbaiki jika terdapat kendala sesuai instruksi dari sistem analisis. Selanjutnya tentang PBS atau Gantt chart nanti akan disampaikan oleh saudara M. Ilham Hatta. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang role saya dalam proyek manajemen pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam. Adapun role saya dalam proyek manajemen ini yaitu sebagai developer dan posisi saya sebagai programmer. Dan yang selanjutnya itu adapun stakeholder
manajemen strategi pembuatan sistem manajemen koperasi simpan pinjam ini, saya sendiri Muhammad Ilhamata mempunyai level of interest dan level of influence-nya yaitu high dengan potensial manajemen strategisnya yaitu programmer memiliki peranan utama dalam pembuatan proyek yang akan dirancang, mulai dari memasukkan kode program, kemudian diuji coba sampai sistem dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Baik, selanjutnya yaitu tentang Janchart kami, yaitu sistem koperasi simpan pinjam ini. Adapun tahapan-tahapan proyek manajemen kami ini, yang pertama yaitu rekap data, analisa, desain, pembuatan sistem, hingga akhirnya yaitu penyerahan sistem. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang pertama kami akan menyebarkan kuesioner dengan tim proyek guna untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, memiliki durasi yaitu 2 hari, mulai dari tanggal 2 bulan April tahun 2002 hingga bulan 4 bulan April tanggal 4 tahun 2022. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah, memiliki durasi 4 hari, yaitu mulai dari tanggal 5 bulan April tahun 2022 hingga bulan April tanggal 8 tahun 2022. Selanjutnya itu tahapan analisa. Yang pertama yaitu membuat WBS dan Janchart, yaitu durasinya hanya 1 hari, mulai dari tanggal 12 bulan April tahun 2022, selesainya tanggal itu juga. Selanjutnya yaitu membuat UML dengan durasi yaitu 1 hari, mulai dari tanggal 11 bulan April tahun 2022 hingga tanggal 11 bulan April tahun 2022. Selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan datanya, memiliki waktu 1 hari, mulai dari tanggal 11 bulan April tahun 2022 dan selesai pada hari itu juga. Selanjutnya itu bagian desain sistem, itu terdiri menjadi dua tahapan, yaitu membuat desain situs web dan membuat prototype. Yang pertama itu membuat desain situs web ini kami memperkirakan waktu yaitu selama 7 hari, mulai dari tanggal 12 bulan April tahun 2022 hingga tanggal 20 bulan April tahun 2022. Selanjutnya membuat prototype. Kami memperkirakan waktu yaitu 5 hari dengan tanggal mulai dari tanggal 21 bulan April tahun 2022 hingga tanggal 27 April tahun 2022. Selanjutnya itu tentang pembuatan sistem atau implementasi codingnya. Yang pertama yaitu testing dan debugging, yang kedua yaitu implementasi sistem. Testing ini kami memperkirakan waktunya yaitu selama 18 hari, mulai dari tanggal 29 April tahun 2022 hingga 24 Mei tahun 2022. Selanjutnya itu implementasi sistem selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 Mei tahun 2022 hingga tanggal 27 Mei tahun 2022. Yang terakhir yaitu penyerahan sistem, yaitu selama 1 hari saja. Sistem ini kami serahkan kepada pihak yang bersangkutan, memiliki satu waktu jangka waktunya yaitu 1 hari, mulai dari tanggal 26 bulan Mei tahun 2022, selesainya hari itu juga. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.